Shalom teman-teman. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita berdiri yuk. Yuk. Adik-adik, kita akan mulai puji-pujian kita saat pagi hari ini. Kita tutup matanya, tangannya dilipat, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah bangunkan kami hari ini Tuhan, untuk kami kembali beribadah kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah online kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Semuanya. Pastinya semuanya sehat di rumah adik-adik sekalian ya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Udah siap belum? Siap. Pio, Lois sudah siap belum? Siap. Siap dong. Iya, kita mau angkat pujian pakai gerakan ya adik-adik ya. Kasih itu memaafkan ya. Hanya kasih Tuhan yang sanggup untuk memaafkan. Kita membuat kita menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya. Nah, kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita adik-adik. Kasih itu memaafkan. Nanti ikutin Pio dan Lois ya di rumah ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kita jadi anak Tuhan yang saling memaafkan. Antara adik dan kakak nggak boleh marah-marahan. Temen apalagi ya nggak boleh musuhan ya. Tapi kita harus saling mendukung, harus saling mengasihi. Betul ya Pio, Lois? Kita harus saling mendukung di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian kembali. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Pakai gerakan lagi, liatin ya Ci Lois sama Ci Pio yang pakai gerakan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila terjatuh
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila terjatuh, ku kan mendukungmu dalam Tuhan. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti, seperti mentega dengan roti. Iya, puji Tuhan ya adik-adik yang terkasih ya. Biarlah kita mau tetap terus mendukung teman-teman kita ya. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu ya adik-adik ya. Karena kasih Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita mempersiapkan agar firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Lebih sungguh lagi adik-adik kita mau katakan Tuhan firman mintalah. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta
minta tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ciuli. Nah, sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Wow, pasti sudah dong. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Cici ditemani teman baru. Ini namanya Lola. Ayo Lola, perkenalkan diri. Salam adik-adik, salam kenal. Nama aku Lola. Nah, adik-adik, Lola ini kembarannya Loli. Nah, Loli tidak bisa datang pagi hari ini. Mudah-mudahan lain waktu Lola dan Loli bisa menemani adik-adik ibadah ya. Iya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tangannya semuanya dilipat, matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Nanti dengarkan Juli berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada pertengahan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti isi dari cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Sudah menemukan semuanya? Yuk kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ya kita baca. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Itu firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang dengarkan cerita firman Tuhannya ya. Nah adik-adik, pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat berkumpullah beberapa ekor binatang. Ada babi, lalu ada anjing, ada kura-kura, dan ada seekor panda. Nah, lalu tiba-tiba terdengar suara seekor binatang sedang menangis. Ternyata si panda yang sedang menangis adik-adik. Lalu babi bertanya, "Panda, mengapa kamu menangis?" Lalu panda berkata, "Ya babi, aku sedang sedih." Lalu anjing bertanya, "Kenapa panda kamu sedih?" "Iya, tadi waktu aku tidur, pas aku bangun, pisang goreng aku hilang. Aku lapar." Lalu kura-kura pun bertanya, "Siapa yang sudah mencuri pisang goreng kamu, panda?" "Wah, keterlaluan dia." "Iya kura-kura, aku tidak tahu, kan tadi aku tidur. Pas aku bangun, pisang gorengnya sudah tidak ada. Mungkin di antara kalian ada yang melihat pisang goreng aku, atau di antara kalian ada yang mencuri pisang goreng aku. Coba kembalikan, aku sangat lapar." Lalu si babi berkata, adik-adik, "Panda, sembarangan kamu menuduh. Aku tidak mencuri pisang goreng kamu." Lalu anjing pun berkata, adik-adik, "Iya, kamu tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti. Tadi waktu aku lewat, kamu sedang tidur, panda. Tapi aku tidak melihat pisang goreng di sebelah kamu." Lalu si kura-kura pun ikut menjawab, adik-adik, "Iya, kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Menuduh tanpa bukti itu adalah dosa. Mungkin kamu tadi lagi tidur, terus kamu mimpi makan pisang goreng. Pas kamu bangun perut kamu jadi lapar ya." "Tidak kura-kura, aku ingat betul. Tadi waktu aku tidur aku taruh pisang gorengnya di sebelah aku." Ya sudah, kalau kalian tidak ada yang mau mengaku, aku akan minta bantuan Pak Teddy Beruang. Aku yakin Pak Teddy Beruang pasti akan membantu aku. Lalu adik-adik,
Panda memanggil Pak Teddy beruang dengan suara keras. Pak Teddy beruang, Pak Teddy beruang sini. Ada apa memanggil aku? Siapa yang memanggil aku? Nah, adik-adik, Pak Teddy beruang bangun. Lalu Panda bilang, aku Pak Teddy, aku yang membangunkan kamu. Kenapa kamu membangunkan aku? Aku sedang tidur di bangunan. Dibangunin. Ya Pak Teddy, aku minta maaf. Lalu Panda menceritakan adik-adik kejadiannya kepada Pak Teddy beruang. Aku mengerti sekarang. Lalu Pak Teddy berkata, Babi, kamu ambil sebuah baskom, lalu kamu pergi ke sungai dan ambil air. Si Babi menjawab adik-adik, buat apa Pak Teddy ngambil air? Sudah, kamu turuti saja perintah aku. Lalu si Babi pergi adik-adik ke tepi aliran sungai dan mengambil air di dalam baskom, lalu meletakkannya di tengah-tengah mereka. Nah, sudah diletakkan adik-adik. Lalu Pak Teddy beruang berkata, sekarang Babi, ayo kamu cuci tangan di dalam baskom itu. Kenapa aku harus cuci tangan Pak Teddy beruang? Sudah, turuti saja. Nah, lalu si Babi dengan terheran-heran mencuci tangannya. Lalu Pak Teddy menunduk. Bagus. Lalu kamu anjing, cuci tangan kamu. Lalu anjing pun menuruti perintah Pak Teddy dan mencuci tangannya. Lalu Pak Teddy beruang melihat dan mengangguk-angguk. Bagus. Nah sekarang kamu kura-kura, cuci tangan kamu. Lalu kura-kura pun mencuci adik-adik tangannya. Dan Pak Teddy beruang melihat. Ketahuan sekarang. Nah, kenapa ya Pak Teddy berkata begitu? Kura-kura, mengakulah kamulah yang sudah mencuri pisang goreng Panda. Si kura-kura kaget adik-adik dan merasa ketakutan. Tidak Pak Teddy, aku tidak mencuri pisang goreng Panda. Sungguh, aku bersumpah. Kamu tidak boleh berbohong, bersumpah itu dosa. Sekarang coba lihat ke dalam baskom itu ada apa? Lalu si kura-kura melihat ke dalam baskom adik-adik dan dilihatnya, Pak Teddy, cuma air. Lalu ada apa lagi? Airnya ada sedikit berminyak Pak Teddy beruang. Ketahuan ya. Kamu tahu pisang goreng digoreng pakai apa? Lalu si kura-kura menjawab, pakai minyak Pak Teddy. Kamu tahu tangan kamu berminyak habis megang pisang goreng dan ternyata air di sana berminyak. Mengakulah kamu yang mencuri. Iya Pak Teddy, maafkan aku. Aku yang mencuri pisang goreng Panda. Aku tadi lapar. Panda, aku minta maaf ya. Lalu kura-kura meminta maaf kepada Panda dan Panda menjawab, iya, aku maafkan kura-kura, tapi lain kali jangan mencuri dan jangan suka berbohong. Siapa yang berbohong pasti akan ketahuan. Kalau begitu, aku sudah selesai ya Panda. Aku akan kembali tidur lagi. Nah, adik-adik di rumah, Pak Teddy beruang sudah kembali tidur lagi dan Panda pun sudah memaafkan kura-kura yang tadi mencuri pisang gorengnya. Akhirnya para binatang itu kembali ke tempat mereka masing-masing adik-adik untuk tidur dan beristirahat ya. Lola kemana ya adik-adik ya? Lola, kemana sih Lola ya? Wah, Lola ngilang nih adik-adik. Pasti dia sedang tidur ya. Tidak Cici, aku di sini. Nah Lola dengar tidak tadi cerita apa hari ini? Dengar dong Cici, ceritanya pesan firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh jadi anak yang suka bohong. Iya betul sekali Lola, kita tidak boleh jadi anak yang suka bohong adik-adik. Benar apa yang dikatakan Lola, kita harus jujur, tidak boleh suka bohong. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan anak yang berbohong. Seperti firman Tuhan pagi hari ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi adik-adik harus jujur ya. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita. Nah sekarang Cici ada tugas untuk adik-adik di rumah. Nah adik-adik nanti Lola akan menyanyikan sebuah lagu judulnya Anak Tuhan Tidak Boleh Bohong. Nanti dengarkan Lola menyanyi ya. Ayo Lola nyanyikan. Ya Cici.
Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, itu lagunya. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Nanti adik-adik nyanyikan di rumah, lalu videokan dan videonya kirim ke grup ya. Nanti Cici tunggu tugasnya. Yuk, sekarang kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Semuanya tangannya dilipat, Cici akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah sertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan supaya kami menjadi anak yang tidak suka bohong. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami supaya kami berani mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Jadikan kami anak yang jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami anak-anak-Mu ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.